Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah mendobrak pembatas, berbagi air hidup dan menjadi saksi Kristus. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yohanes 4 ayat 1 sampai ayat 10 yang berbunyi sebagai berikut. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria, yang bernama Sihar dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya, Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Demikian bacaan Alkitab hari ini. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Dalam Alkitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes 4, ayat 1 sampai ayat 10, adalah sebuah peristiwa yang terjadi di kota Sihar, di mana Yesus bertemu dengan seorang wanita Samaria di sebuah sumur. Pertemuan ini penting karena beberapa alasan, dan memberikan wawasan berharga mengenai konteks zaman. Pertama, bagian ini menyoroti ketegangan budaya dan sejarah antara orang Yahudi dan orang Samaria. Orang Samaria adalah populasi campuran di wilayah tersebut, yang mempraktekkan bentuk Yudaisme berbeda, yang dianggap sesat oleh banyak orang Yahudi. Konteks ini penting, karena menjelaskan keterkejutan wanita tersebut ketika Yesus, seorang pria Yahudi, meminta minum kepadanya sebagai perempuan Samaria. Orang Yahudi biasanya menghindari interaksi dengan orang Samaria, namun Yesus menantang norma sosial ini. Kedua, sumur itu sendiri bersifat simbolis. Ini melambangkan rasa haus yang mendalam akan kepuasan rohani, dan tentang air hidup yang Yesus tawarkan kepada pembaca Injil. Ketika Yesus berbicara tentang air hidup, yang ia maksudkan adalah kehidupan kekal, dan kesegaran rohani yang dapat ia sediakan. Terlebih lagi, situasi kehidupan pribadi wanita tersebut, menambah kedalaman dari kisah ini. Perempuan Samaria itu mempunyai 5 orang suami, tapi saat itu dia tinggal bersama seorang laki-laki yang bukan suaminya, yang kemungkinan besar menyebabkan dia diasingkan, dan merasa malu terhadap komunitasnya. Dia harus pergi ke sumur siang hari, saat orang lain sudah selesai menggunakan sumur. Dan Yesus sengaja datang ke sumur itu di siang hari, untuk mengajaknya bercakap-cakap dan menawarkan air kehidupan, menunjukkan belas kasihan dan penerimaannya terhadap semua orang, terlepas dari dosa-dosa masa lalu mereka. Sebagai kesimpulan, Yohanes 4, ayat 1 sampai ayat 10, menampilkan kondisi budaya pada masa itu, mengajar dengan menggunakan makna simbolis dari sumur dan air hidup, serta menunjukkan belas kasihan Yesus yang mendalam, dalam menjangkau mereka yang terpinggirkan oleh masyarakat. Ini adalah pengingat, bahwa pesan Yesus melampaui batas-batas masyarakat, dan menawarkan harapan dan transformasi bagi semua orang yang mencarinya. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Dalam Yohanes 4, ayat 1 sampai ayat 10,
Pertemuan antara Yesus dan perempuan Samaria di sumur menyampaikan pesan kuat, yang sangat sesuai dengan konteks kita saat ini. Temanya berkisar pada mendobrak hambatan, berbagi air hidup, dan menjadi saksi Kristus. Di dunia yang ditandai dengan perpecahan dan prasangka, ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya merobohkan tembok pembatas yang menghalangi persatuan. Sama seperti Yesus yang melampaui norma-norma budaya dan sosial, dengan berinteraksi dengan perempuan Samaria, kita dipanggil untuk menerima inklusivitas dan penerimaan dalam interaksi kita dengan orang lain. Kita tidak boleh dibatasi oleh bias atau prasangka, namun terbuka terhadap pertemuan yang dapat membawa pada pengalaman transformatif. Air hidup yang Yesus persembahkan, melambangkan kepuasan rohani yang kita semua cari dalam hidup kita. Di tengah dunia kita yang sibuk dan seringkali kacau, ayat ini menekankan bahwa kepuasan sejati terdapat di dalam Kristus. Air hidup mewakili sumber rahmat, cinta kasih, dan pengharapan yang tak ada habisnya, yang dapat memuaskan dahaga terdalam jiwa kita. Terlebih lagi, transformasi yang dialami perempuan Samaria itu, telah menjadikannya saksi Kristus, dan juga menjadi inspirasi bagi kita. Dalam konteks kita saat ini, di mana iman kita seringkali diuji, kita diingatkan bahwa, membagikan perjumpaan kita dengan Yesus secara pribadi, dapat menjadi kesaksian yang kuat atas karyanya dalam hidup kita. Kita dipanggil untuk menjadi saksi, menyebarkan pesan harapan dan transformasi, kepada orang-orang di sekitar kita. Sebagai penutup, Yohanes 4, ayat 1 sampai ayat 10, mengajak kita untuk mendobrak penghalang, menemukan kepuasan rohani dalam air hidup yang hanya dimiliki oleh Kristus Yesus, dan menjadi saksi baginya. Hal ini memperkuat iman kita, dengan mengingatkan kita akan dampak mendalam dari perjumpaan pribadi dengan Yesus, dan kekuatan transformatif dari pesan-pesannya, yang tetap relevan saat ini, bagi kita orang-orang yang telah berdosa ini. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Carilah peluang untuk berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang sosial dan budaya, hilangkan hambatan yang ada, sama seperti yang Tuhan Yesus telah lakukan terhadap wanita Samaria di masa lalu. Miliki kepuasan rohani karena telah menikmati air hidup yang diberikan oleh Tuhan Yesus, dan dorong orang lain untuk juga melakukan hal yang sama, dengan membagikan pesan air hidup Kristus, yang akan memuaskan kehausan rohani mereka. Jadilah saksi Kristus yang militan. Bagikan perjumpaan pribadi kita dengan Yesus, bersaksilah tentang kuasa transformatifnya, dan jadilah inspirasi bagi orang lain, untuk juga mencari Yesus, dan menjadikannya, juru selamat hidup mereka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas pesan kuat dari-Mu, yang mengingatkan kami untuk mendobrak penghalang, mencari air hidup, dan menjadi saksi bagi Kristus. Dalam perjalanan hidup ini, kami meminta bimbingan, kekuatan, dan keyakinan dari Tuhan yang tak tergoyahkan. Semoga kasih setia Tuhan menjadi sumber inspirasi dan kenyamanan kami yang tiada henti. Bantulah kami untuk membagikan kasih ini kepada orang lain, sama seperti Tuhan telah membagikannya kepada wanita Samaria di tepi sumur. Kami berdoa memohon kekuatan untuk menjalankan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan kami sehari-hari, dan menjadi terang di dunia yang seringkali kurang kepedulian maupun kasih sayang. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.